Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hafizah. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, kelas 1D, dengan NIM 210 130 1084. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai validasi argumen. Baiklah, mari kita mulai. Pertama yaitu mengenai premis dan argumen. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri dari satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti evidence dan suatu konklusi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa suatu argumen dikatakan sah atau valid jika premis-premisnya benar, maka konklusi atau kesimpulannya juga benar. Kemudian, untuk argumen, di sini menjelaskan argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2, sampai Pn per Q, yang dalam hal ini P1, P2, sampai Pn disebut hipotesa atau premis, hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Argumen yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Catatlah bahwa kata valid tidak sama maknanya dengan benar atau true. Sebuah argumen dikatakan salah jika konklusi benar. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesanya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau falsi atau invalid. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Kemudian, kita lanjut ke validitas pembuktian atau penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, biasanya menggunakan prinsip logika, di mana pernyataan disebut premis, serta penarikan kesimpulan disebut argumentasi. Prinsip logika, bila premis-premisnya benar, maka konklusinya sah atau valid. Sebaliknya, jika premis-premisnya salah, maka konklusinya tidak sah atau tidak valid. Dalam validitas pembuktian atau penarikan kesimpulan, kita memerlukan tabel kebenaran, pembuktian, dan hukum inferensi. Contoh kasus 1, perlihatkan bahwa argumen berikut, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang adalah sahih. Penyelesaiannya, misalkan P adalah proposisi air laut surut setelah gempa di laut, dan Q adalah proposisi tsunami datang. Maka argumen di dalam soal dapat ditulis sebagai P jika Q, P per Q. Kemudian, cara kedua, perlihatkan dengan tabel kebenaran apakah P dan P jika Q, jika P merupakan tautologi pada suatu tautologi sehingga argumen dikatakan sahih. Seperti ini. Kemudian ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini. Keduanya menggunakan tabel kebenaran seperti yang ini dan yang ini. Ya. Kemudian contoh kasus kedua, jika hari panas, Anton mimisan. Hari tidak panas, oleh karena itu Anton tidak mimisan.
Untuk penyelesaiannya, misalkan P adalah proposisi hari panas. Kemudian Q adalah proposisi Anton mimisan. Maka argumen tersebut berbentuk seperti ini. Jika P atau jika hari panas, maka Anton mimisan. Q. Hari tidak panas, negasi P, Anton tidak mimisan per Anton tidak mimisan. Seperti ini. Hipotesis negasi P dan P jika Q benar pada baris ketiga, tapi konklusi Q salah. Jika argumen tidak sahih, meskipun baris keempat konklusi Q benar. Kemudian kelanjutannya, cara kedua, kita bisa membuat yang lebih panjang seperti ini. Kemudian karena negasi P dan P jika negasi Q tidak tautologi, maka argumen tersebut tidak sahih. Kemudian kaidah inferensi. Misalkan, kepada kita diberikan beberapa proposisi, kita dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi tersebut. Proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi disebut inferensi atau inference. Di dalam kalkulus proposisi, terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus Panen atau law of detachment. Yang kedua, modus Tholen. Yang ketiga, silogisme hipotesis. Yang keempat, silogisme disjunktif. Yang kelima, simplikasi. Yang keenam, penjumlahan. Dan yang ketujuh, konjungsi. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya, atau lesson resource. Yang pertama, perlihatkan bahwa penalaran tersebut mengenai tsunami datang seperti tadi. Kalau yang tadi benar, yang ini palsu. Jadi argumennya seperti ini. Kita bisa membuat tabel kebenaran dan membentuk dalam bentuk argumen seperti ini untuk menentukan kebenarannya. Bukan tautologi karena di sini tidak true semua atau false semua. Tautologi akan disimbolkan dengan benar, tapi di sini ada salah satu. Berarti itu tidak termasuk ke dalam tautologi. Kemudian kesimpulan, suatu argumen disebut valid jika untuk sebarang pertanyaan yang disubstitusikan kepada hipotesa. Jika semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau invalid. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.